Halo saudara-saudari terkasih, selamat datang dan selamat jumpa kembali dalam podcast Bincang BKSN 2024. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya adalah Megaria Tampu Bolon, saya adalah anggota Badan Pengurus dari Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Dan pada saat ini, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memperkenalkan juga para narasumber kita yang akan mengisi podcast ini. Dimulai dari Bapak, silahkan Pak. Baik Ibu, nama saya Hendra Syaputra Maringga. Saya koordinator Kitab Suci dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari, Tanjung Selamat. Terima kasih Bu. Baik Pak Hendra, silahkan dilanjut Pak. Terima kasih Bu Mega. Ya. Saya perkenalkan nama saya Yohanes Monang. Saya adalah Umat Lingkungan Santa Maria Sukaraja, Paroki Katedral Medan. Terima kasih. Baik, dengan Pak Monang. Selanjutnya Ibu yang cantik, silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Mega. Saya Naomi Pangaribuan. Saya pembina Sekami Paroki Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat. Oke, dengan Ibu Nami. Demikian pemirsa perkenalan kita. Kita akan masuk ke dalam tema Bincang BKSN kita kali ini. Seperti yang kita ketahui, tema BKSN Keuskupan Agung Medan tahun 2024 adalah menjadi umat Katolik yang semakin berpartisipasi aktif dalam gereja dan masyarakat. Baik Bapak Ibu, tadi di depan saya ada mengucapkan BKSN. Boleh dibantu siapa yang bisa menerangkan apa itu BKSN? Silahkan. Baik, kalau dikatakan BKSN itu berarti kepanjangannya Bulan Kitab Suci Nasional. Itu dia. Bulan Kitab Suci Nasional. Artinya dalam bulan Kitab Suci ini, 1 bulan penuh kita membahas Kitab Suci. Apa kira-kira begitu Pak? Benar Ibu Mega. Hanya memang ini yang menarik saya temukan misalnya di paroki, ternyata banyak juga muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa dikatakan bulan September itu bulan Kitab Suci Nasional? Ya. Kenapa tidak jadi BAN? Bulan Alkitab Nasional. Pertanyaan itu muncul mengingat buku Sabda Allah yang kita pergunakan sehari-hari itu namanya Alkitab. Iya, betul ya. Kira-kira kenapa ya begitu ya? Saya Tetapi juga baru gini. Ya, aku juga baru bingung. Tetapi kenapa kita menggunakan istilah bulan Kitab Suci Nasional? Nah, seperti yang saya ketahui memang ada alasannya. Kenapa dikatakan bulan Kitab Suci Nasional untuk umat Katolik? Istilah familiar yang paling sering digunakan di kalangan gereja Katolik memang itu adalah Kitab Suci. Itu istilah yang sering digunakan. Lalu pertanyaan muncul, kenapa tidak Kitab Suci? Nama Sabda Allah, buku Sabda Allah ini, kenapa jadi Alkitab? Ya, kita harus mengetahui bahwa Sabda Allah ini bukan kita saja yang mempergunakannya Katolik, tetapi ada Kristen lain. Nah, sebagaimana sebuah ilmu pasti ada ahli-ahlinya. Demikian juga ahli Kitab Suci, ahli Alkitab ini ada. Nah, muncul nama Alkitab memang itu berdasarkan pertimbangan dari para ahli, baik dari Katolik maupun Kristen. Setidaknya ada satu yang sama dari kita sebagai pengikut Kristus, yaitu buku Sabda Allah ini. Namanya kita buat Alkitab. Tetapi meskipun namanya sama, tetap ada yang membedakan. Kalau misalnya Kristen lain itu hanya tertulis Alkitab saja. Sementara kalau kita Katolik itu kan ada ini penambahannya Alkitab Deuterokanonika. Kristen lain tidak mengakui Deuterokanonika ini, sementara kita mengakui ini. Maka namanya memang akhirnya disepakati bersama buku Sabda Allah ini namanya Alkitab, tetapi untuk membedakannya lihatlah penambahan di bawah kata Alkitab ini. Deuterokanonika untuk Katolik, sementara kalau Alkitab hanya untuk Kristen lain.
Itu yang bisa saya berikan, Ibu Mega. Berarti jelas ya kalau untuk Alkitab versi umat Katolik adalah Alkitab Deuterokanonika. Begitu ya Pak ya, kira-kira ya? Benar Ibu. Oke, kita lanjut ke dalam pertanyaan berikutnya Pak. Yang ingin saya gali adalah dari Bapak dan Ibu. Bagaimana sebenarnya praktek pelaksanaan BKSN ini di setiap bulannya di tempat karya Bapak Ibu semua ini? Bagaimana? Apa kira-kira yang bisa di-sharingkan, yang bisa diceritakan bagaimana pelaksanaannya, apa yang menarik, dan apa yang bisa membuat iman kita semakin bertumbuh dalam pelaksanaan BKSN setiap tahunnya ini? Boleh Pak dijawab, Pak Monang? Baik, terima kasih. Saya berbicara, saya mewakili lingkungan ya. Ya, silahkan Pak. Lingkungan. Jadi kebetulan kemarin itu kami agak telat untuk melaksanakan BKSN pertama karena di minggu pertama itu ada kegiatan misa, sehingga ya dalam hal ini kan kita kalau pelaksanaan BKSN tidak boleh diganggu oleh yang lain-lain ya, artinya top adalah BKSN begitu ya. Nah, jadi ketika kami agak terlambat, dalam hal ini lingkungan kami terlambat, jadi di minggu kedua itu kami baru memasuki BKSN pertama. Persisnya Jumat yang lalu. Oh iya. Jumat yang lalu. Sungguh benar-benar terlambat sebenarnya ya. Hari Jumat adalah BKSN kedua. Oh iya. Nah, kebetulan lagi BKSN pertama kemarin saya yang membawakan BKSN tersebut. Nah, itu kan berlangsung di lingkungan, di rumah umat lah ya. Nah, pada saat itu memang kebetulan lingkungan kami kalau misalnya rutin itu satu pasti adakan lingkungan itu ya sekitar 40-35 orang, itulah kira-kira. Normal lah satu lingkungan. Ya. Jadi ketika itu memang yang hadir berkisar antara 20-25 orang, tapi itu pun bukan karena faktor yang lain-lain atau faktor karena malas untuk datang karena karena ada acara BKSN. Itu adalah faktor cuaca. Memang kebetulan pada minggu yang lalu, hari Jumat itu memang luar biasa, hujan lebatnya minta ampun, dan itu satu. Lalu yang kedua, tempat kami doa itu lumayan jauh. Oh, jadi berpengaruh ya Pak untuk melangkahkan kaki ya. Jadi di awal-awal kita pesimis lah ya, artinya ini nanti BKSN ini bisa berjalan dengan baik atau enggak, ini bagaimana sambutan, respect dari umat kan begitu kan. Nah, tapi ya sudahlah, kita jalani saja. Ternyata dengan berjalannya waktu ya, dengan mengalir aja seperti apa adanya, ternyata sambutan daripada umat itu luar biasa. Oh, antusias ya Pak ya. Jadi di ruangan itu ini yang sebelah sini satu kelompok duduk ya, yang sebelah sini satu kelompok. Nah, lalu sesudah dibacakan kitab suci langsung kan, lalu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Itu dalam acara saya seingat saya acara Lexio Divina. Ya, metode Lexio Divina. Ya. Kan baca dulu, lalu kita doa, ya kan? Lalu kita menyerapi kitab suci itu, ya. Dan terakhir baru aksi nyata, ya kan? Nah, jadi di dalam pertanyaan tentang ini Lexio Divina tadi, bacaan ayat emas ya. Ya, biasanya ayat emas sama ayat yang tertarik, yang kita suka begitu. Di kelompok sini mula-mula 2 orang dengan semangatnya mengatakan apa ayat yang dia senangi kan gitu kan, dan apa alasannya. Lalu yang di sebelah kelompok sini juga membalas 2 orang juga. Lalu di sini juga ngikutin terus 2 lagi, ini 2 lagi. Jadi saya bilang ini kita udah 8 orang ini.
Rumah kita udah jauh, ini jam berapa nanti kita nggak pulang ya. Tapi kan itu menunjukkan semangat dan antusias umat sebenarnya Iya, Pak. jadi akhirnya itu lah, jadi lima di sini. Jadi saya katakan ya kelompok sini dengan kelompok sini skornya udah draw. Iya, udah draw. Jadi kita yang saya lihat adalah antusiasme daripada umat itu untuk menyampaikan ayat-ayat emasnya dan kenapa dia memilih ayat emas tersebut. Jadi kalau menurut saya BKS ini ya kalau saya bandingkan lagi dengan tahun kemarin, nah tahun kemarin memang agak kurang semarak ya kalau saya lihat ya. Tahun ini kelihatannya lebih semarak gitu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan hari ini kan Jumat, nanti ada BKSN kami yang kedua. Saya mau lihat nanti apakah nanti sama seperti yang lalu kami skornya ini sama, makin semangat untuk menyampaikan ayat-ayat emas ya. Demikian. Ya sebenarnya itu yang diharapkan ya dari setiap pertemuan BKSN. Kan kebetulan temanya untuk tahun ini kan umat semakin berpartisipasi aktif begitu ya Pak. Mudah-mudahan malam ini atau BKSN selanjutnya akan semakin berkembang. Ada yang bisa ditambahkan kalau dari Ibu bagaimana di lingkungan atau di paroki atau di tempat Ibu berkarya? Kalau kami di lingkungan dengan adanya BKSN ini begitu saya berbeda ya, saya rasa dengan kalau nggak ada BKSN. Mungkin karena dari BKSN ini boleh dikatakan baca-bacaannya itu kan dari kitab nabi-nabi kecil. Ya, nah, kebanyakan kan kita kalau hari contohnya pada saat kita doa lingkungan, kebanyakan kita kan kadang dari Injil atau Perjanjian Baru gitu kan. Nah, jadi dengan adanya kitab-kitab dari nabi-nabi kecil ini sepertinya kan umat yang tadinya tidak tahu gitu ya kan, tidak terbiasa dengan membaca nabi-nabi kecil, membaca dan di mana ayatnya mungkin jarang dibuka gitu ya kan. Akhirnya jadi tahu gitu. Betul. Seperti ada pengalaman kan gini, sebenarnya apa itu contohnya Amos itu di mana ya? Kan ada teman juga bertanya betul, gitu ya kan. Amos itu mana ya gitu ya kan. Nah, jadi saya bilang di sini Perjanjian Lama kan gitu. Jadi sebenarnya itu sangat bagus sekali gitu kan, bahwasanya kita bukan hanya di Perjanjian Baru gitu. Bahwasanya kita mengingatkan kembali bahwasanya Perjanjian Lama ini kita tahu gitu ya kan. Nah, jadi yang baru berikutnya kan akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat ya kan, dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam buku panduan ini juga menariknya selama ini kalau dia dalam doa lingkungan kan biasa bawa renungan, habis bawa renungan kan biasanya kan nggak ada pertanyaan-pertanyaan gitu, kadang-kadang flat gitu ya, flat gitu kan. Jadi dengan adanya ini gitu ya panduan BKSN ini ya semua berpartisipasi, contohnya yang membawa ini bertanya kepada ini atau membuat satu kelompok ini membuat ini, akhirnya umat itu jadi membuka kitab suci itu. Yang kedua, kalau di dalam bulan BKSN disuruh bawa Alkitab, mungkin karena ada soal-soalnya gitu kan. Nah, jadi sementara kalau di doa lingkungan suruh bawa Alkitab, nggak ada yang bawa Alkitab gitu. Nah, jadi bulan kitab suci nasional, bulan BKSN ini sebenarnya kalau saya pribadi yang saya alami di lingkungan gitu, yang saya alami di lingkungan sendiri itu sangat baik, sangat luar biasa gitu. Jadi bahwasanya umat itu semuanya terlibat aktif. Itulah Bu Mega. Betul ya. Mungkin tahun ini lebih penyelenggaraan BKSN bahkan di kelompok-kelompok kecil itu lebih semarak ya, di sekolah, di lingkungan ya. Mudah-mudahan begitu ke depannya supaya umat Keuskupan Agung Medan juga semakin banyak membaca dan mengenal kitab suci. Saya mau beralih dulu ke Pak Hendra. Pak Hendra masih ingat nggak kira-kira BKSN 2023 itu temanya apa Pak? Temanya kalau tidak salah saya itu umat Allah bersekutu seturut sabda Allah. Oh itu iya, dia betul, temanya. Betul Pak. Tema BKSN 2023 itu adalah umat Katolik yang bersekutu. Saya mau tanya juga, kayaknya mungkin Pak Hendra bisa menjelaskan ini.
ada satu metode yang cukup terkenal untuk pelaksanaan membaca dan memahami kitab suci, seperti yang kita kenal dengan metode Lectio Divina. Mungkin bagi sebagian umat, metode Lectio Divina ini kurang dipahami gitu, kurang mengerti. Bolehkah Bapak menjelaskan apa itu metode Lectio Divina dan bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara mempraktekannya? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Mega. Metode Lectio Divina ini barangkali sudah dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat sebenarnya metode ini karena langsung diberi label ya, metode Lectio Divina. Tetapi kalau kita runut ke belakang, metode-metode yang sudah dilalui dalam pendalaman kitab suci sebenarnya sudah menyentuh juga bagian-bagian dari metode Lectio Divina ini, baik itu membaca, lalu meditasi dalam arti bermenung, oratio, berdoa, dan kontemplasi. Hanya saja sekarang Komisi Kitab Suci langsung membuat label ini, metode Lectio Divina, dan membuat urutan-urutannya. Yang menarik bahwa dengan menggunakan metode Lectio Divina ini, umat benar-benar dituntun pada tiap-tiap poin. Misalnya sekarang kita membaca, ya maka umat membaca kitab suci, baik itu pertama dilakukan oleh pemandu, lalu diberikan kesempatan umat membaca kitab suci tersebut, baik itu misalnya ayat ganjil, perempuan yang membacakan, ayat genap, laki-laki. Setelah itu malah diberikan kesempatan kembali umat membaca secara pribadi. Berarti ada untuk membaca saja ada 3 tahap atau 3 jenis dibuat oleh pemandu, dan itu biasanya tergantung kreativitas dari pemandu di suatu lingkungan. Nah, setelah membaca juga di sini diberikan kesempatan untuk merenungkan. Itu tadi ada saat merenungkan ini. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin baca langsung ajukan pertanyaan, umat tidak diberikan jeda sungguh-sungguh mendalami, masukkan dalam hati bacaan pada hari yang bersangkutan dalam suatu tema BKSN ini. Setelah itu juga ada oratio, doa. Yang menarik, kalau doa selama ini kan ya umat berdoa, ya udah doa apa yang mau disampaikan. Tapi sekarang dengan metode Lectio Divina ini, sebisa mungkin umat ketika berdoa itu tidak lari atau tidak jauh isinya dari tema yang dibahas pada hari itu juga, pada saat itu. Nah, itu dia yang menarik, bahwa doa ini kita pun sudah mulai diarahkan supaya tematis doanya kan. Nah, setelah itu ada kontemplasi, apa yang akan kita laksanakan, baik itu untuk lingkungan, untuk gereja, lalu untuk masyarakat. Nah, itulah kontemplasi aksi. Makanya pada penutupan setiap pendalaman BKSN itu selalu ada apa aksi nyata dari lingkungan kita buat 1-2. Kalau lingkungan kami hari itu pernah buat aksi, mereka itu ketua lingkungan datang ke rumah umat yang tidak pernah hadir 2 lingkungan. Jadi pengurus-pengurus itu memang datang mereka menyapa, ya mungkin sekedar sambil bincang ringan lah seperti itu, dan ada efeknya bahwa mereka yang tidak hadir ini aktif jadinya, akhirnya terpanggil gitu ya Pak ya. Kalau di lingkungan kami itu laki-laki lebih banyak hadir. Oh ya? Biasanya Pak kalau di lingkungan itu perempuan. Kalau kami banyak laki-laki yang hadir. Lingkungan Bapak ini terberkati gitu. Iya. Kalau mungkin lingkungan lain itu sulit mencari pemimpin ibadah sama pemberi renungan, lingkungan kami itu banyak. Untuk pemberi renungan itu ada 6 orang. Oh, cukup besar itu ya. Biasanya susah. Pemimpin ibadat itu pun ada 6 orang. Bahkan para ibu, ada beberapa orang yang mengatakan, kapan giliran kami para ibu ikut memberi. Berbahagialah ketua lingkungannya. Jadi ibu-ibu belum dapat bagian giliran gitu untuk membawakan ibadah. Sharing atau ibadat. Kalau sharing, oke, semua terlibat aktif kalau sharing kan. Tapi kalau untuk memimpin ibadat, pemberi renungan, itu masih kaum bapak.
memang nanti mungkin karena belum ada dari lingkungan kami memang hari itu kami buat, tapi kalau dari lingkungan lain sudah ada memang yang pemberi renungan. Hanya dari lingkungan kami ya karena udah banyak ini kaum bapak kan, jadi ya udahlah cukuplah dulu para ibu, cukuplah dulu mendengarkan dulu, nanti pada gilirannya. Betul. Nah, pada prinsipnya metode Lectio Divina ini bagi saya ini sangat membantu umat untuk benar-benar masuk ke dalam inti bacaan. Itu Bu Mega yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Berarti kalau di wilayah pelayanannya Pak Hendra, ini metode Lectio Divina ini benar-benar bisa menggali keterlibatan umat. Jadi Lectio Divina ini bisa mengakomodir umat untuk melakukan pendalaman kitab suci. Kalau di tempat pelayanan Bapak Monang dan Ibu Naomi itu bagaimana? Kalau di tempat saya, ya ini yang saya lihat ya, saya membandingkannya dengan ini APP. Ya, APP juga dilaksanakan setiap tahun. Ya. Nah kalau saya perhatikan, kalau di APP itu kan kita kan ada gambar-gambar. Ya. Poster. Gambar poster. Lantas pemimpin ibadat akan bertanya pada umat ini apa, dan seterusnya, gitu ya. Iya. Jadi kalau saya perhatikan itu kalau pas APP itu umat agak pasif. Artinya mereka kalau ditanya ya kebanyakan diam, menunggu gitu kan. Menunggu yang lain. Menunggu yang lain menjawab gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat ini di BKSN justru umat itu berlomba-lomba untuk ngomong, untuk bersharing, untuk mengungkapkan apa yang dia sukai. Ya. Tetap melalui metode Lectio Divina tadi yang langkah-langkah meditasi, iya, berdoa. Betul, iya. Jadi lagi ulang kan memang ada diulang sampai 3 kali. Iya, betul. Kalau yang waktu APP itu hanya sekali aja kan. Iya, betul. Itu yang membuat umat semakin bisa memahami, terlibat ya, karena membaca dan mengulang ya setiap ayat itu, betul. Kadang-kadang ada juga yang kekurangannya nih Pak, ya kan, kalau sampai misalnya 3 kali gitu kan, ada juga yang ini nyeletuk, ya kan, sampai 3 kali gitu. Lama kali. Iya. Juga. Kapan siapa? Betul. Oke, terus. Iya, ada aja. Jadi terserah aja, saya melihat ya dengan metode yang Lectio Divina itu, apalagi bagi saya pribadi saya merasakan bahwasanya ternyata membaca kitab suci itu metode Lectio Divina inilah yang harus kita galakkan. Begitu ya Pak ya. Nah, itu yang harus kita galakkan, bukan yang sekedar baca langsung lantas kita menjawab pertanyaan. Kan kalau APP kan gitu aja depan. Terjemahkan gambar. Lalu jawab. Kalau kita di metode Lectio Divina ini baca, renungkan, doa, aksi nyata. Nah, seperti itu kira-kira. Betul. Berarti sama lah ya, metode Lectio Divina itu dirasakan sangat bisa mengakomodir umat untuk lebih bisa mendalami kitab suci. Oke, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dalam pendalaman bahan BKSN yang di lingkungan itu, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan untuk menyemarakkan BKSN selain dari sharing-sharing BKSN di dua lingkungan begitu? Tahun lalu adakah? Tahun ini adakah yang dikembangkan? Bagaimana? Di tempat Ibu Naomi mungkin siapa tahu. Kalau tahun 2023 BKSN-nya itu tidak setotalitas yang kami laksanakan di tahun 2024. Waktu tahun 2024 itu kan di sini kan disediakan film gitu ya kan, film gitu kan. Itu kami laksanakan gitu. Yang sekarang? Yang sekarang ini kami laksanakan. Jadi pada saat
kami buat jadi gabung gitu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 kami gabung di satu tempat supaya semuanya bisa menonton setiap minggunya. Dan pada saat itu film itu ditayangkan, begitu anak-anak itu benar-benar diem dan nggak ada yang ribut gitu. Ini penayangan film-filmnya tentang ini, Alkitab gitu, sesuai tema. Sesuai dengan tema. Oh, Kan sepertinya kan iya. disediakan contohnya dari kitab Yunus gitu, pertemuan pertama. Jadi nanti filmnya kan tentang Yunus gitu. Ya. Nah, jadi mereka tuh antusias sekali lah gitu. Baru mereka diem gitu. Baru setelah itu nanti kita tanya kembali dari hasil film itu, bukan hanya kan di sini sudah ada sih pertanyaan-pertanyaan, tapi setelah mereka menonton film baru kita tanya kembali dan mereka ternyata menjawabnya itu benar gitu. Luar biasa. Anak-anak menyimak ya. Kadang-kadang anak-anak ini berarti kalau hanya setiap minggunya itu hanya membaca, kreativitas, pertanyaan juga tetap ada, ternyata bosan juga mungkin ya. Tapi dengan adanya film itu mereka jadi menarik sekali lah bagi mereka gitu. Dan tahun 2024 ini benar-benar kami laksanakan nonton film bersama yang disediakan oleh Komisi Kitab Suci. Berarti 2023 itu belum ada Bu kegiatan seperti itu? Saya lupa apa enggak ya. Sepertinya tahun 2023 enggak ada sih nonton. Enggak ada. Jadi ditayangkan. kegiatan tahun 2023 itu pendalaman BKSN itu untuk anak-anak itu bagaimana? Apa yang dilakukan? Ya sama aja sih seperti yang di sini, tetap juga saya lihat sih sama, pertanyaannya juga ada. Yang nggak ada itu tuh nonton filmnya, videonya yang nggak ada. Jadi gitu. tahun 2024 ini itu lebih bagus. Saya merasa sangat bagus gitu. Lebih approachment-nya untuk anak-anak itu lebih dapat gitu ya. Baru kan filmnya itu kan contohnya yang Nabi Yunus memang Nabi Yunus. Tapi kalau yang lain-lain ini contohnya menolong orang kecil di pertemuan kedua. Filmnya itu kan tentang ya anak-anak yang bagaimana mereka menonton benar-benar menolong orang yang kecil, orang yang susah gitu. Jadi kan saya merasa anak-anak kalau hanya kita bicara aja mungkin mereka mendengar tapi habis itu nih. Tapi kalau film pasti mereka akan lihat dan mudah-mudahan tinggallah dalam pikiran-pikiran mereka gitu, Bu Mega. Berarti ya silakan Pak. Ini saya jadi kepingin untuk apa? Sharing. Ini saya terus terang aja, tahun ini yang saya bersantai bahwasanya ini apa namanya BKSN ini banyak rupanya variasinya ya. Artinya saya bersantai bahwa ada BKSN untuk anak sekolah. Iya. Ada BKSN untuk lingkungan, untuk bina iman anak, OMK, remaja juga. Kalau selama ini yang saya tahu hanya untuk lingkungan, itu aja yang saya tahu. Yang lain-lainnya saya nggak pernah tahu. Oh gitu ya. Kalau sebenarnya tahun lalu saya juga ada. Tahun lalu sebenarnya ada OMK, tapi apakah semua kategori usia itu ada? Saya kurang pasti. Yang pasti itu untuk lingkungan ada, untuk sekolah ada, untuk OMK ada, bina iman anak ada. Kan tahun 2024 ini tema BKSN ini masih berkaitan dengan fokus pastoral 2024 ya Bapak Ibu, yakni umat Katolik yang berpartisipasi. Maka tema BKSN 2024 dibuat sangat mirip, yaitu menjadi umat Katolik yang semakin berpartisipasi aktif dalam gereja dan masyarakat. Nah, untuk ini dalam gereja dan masyarakat, ini adakah yang bisa menceritakan bagaimana pelaksanaannya dan tanggapan Bapak Ibu di masyarakat untuk BKSN 2024 ini? Temanya tadi kan menjadi umat Katolik yang semakin berpartisipasi aktif dalam gereja dan masyarakat. Bagaimana bahan-bahan BKSN ini bisa kita aplikasikan di masyarakat? Boleh dijawab. Ini pertanyaannya agak berat. Ya, memang agak, saya pun mau merenungkan pertanyaan itu agak panjang. Ya. Karena belum sampai subtema ini kita bahas kan. Ya. Masih pokok bahasan ini masih pertemuan ketiga. Betul. Dan ini poinnya ini yang keempat ini. Baik. Ya. Kalau saya sederhana saja saya bilang, kebetulan kami dan Bu Nomi ini
menangani sekolah kitab suci di paroki. Bu Nomi ikut salah satu pengajar karena kami bekerja sama antara seksi kitab suci dengan kami untuk mendampingi anak-anak sekolah kitab suci itu dari kelas 3, 4 satu kelompok, 5, 6 itu satu kelompok, baru 7, 8, 9 itu satu kelompok. Ibu Nomi mendampingi kelas 5 dan 6. Saya kebetulan 2 minggu terakhir sudah langsung masuk terjun ke kelas 3, 4. Ada juga yang menangani kelas 7, 8, 9. Nah, berpartisipasi aktif dalam gereja ya, dan masyarakat ya, yang dari gereja pertama. Saya buat yang contoh yang sudah menyentuh itu anak-anak berpartisipasi aktif dalam gereja. Ya, mereka sebagai anak-anak sekolah kitab suci saling mengajak satu sama lain. Oh, itu contoh yang untuk pertama hadir ya, langkah pertama. Dalam pertemuan kelas kitab suci ini kan, sekolah kitab suci ini. Jadi misalnya kamu ini satu sekolah nih. Kalau kamu lihat temanmu, hari Kamis kita sekolah kitab suci ya, datang kita ya, ingatkan saya, seperti itu. Itulah contoh satu. Nah, itu yang berpartisipasi dalam gereja, dalam lingkungan anak. Lalu dalam masyarakat bagaimana? Nah, dalam masyarakat itu aplikasinya itu bisa kamu buat terhadap temanmu, saya bilang. Misalnya saja nih, temanmu tidak bawa air minum. Sementara kamu bawa ini botolnya besar, banyak air minumnya. Ya boleh berbagi sama teman. Nah, tekniknya kalau kamu merasa jijik, ya mungkin kamu harus sama-sama menggunakan metode yang dituangkan. Bukan langsung menyentuh bibir, saya bilang. Maka itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Dan itu juga memang saya sampaikan juga aplikasi dari kamu anak sekolah kitab suci, kamu belajar tentang isi kitab suci itu, kebetulan minggu lalu tentang kasih, maka itu juga kamu tunjukkan untuk orang tuamu dengan memberikan minum kepada mereka pada saat mereka pulang dari kerja, dengan berkata, mama bapak udah capek, minum dulu. Itu aplikasi kalau untuk orang tua, karena orang tua juga bagian dari masyarakat kan. Betul, iya. Oke, jadi itulah yang bisa saya bagikan Bu Mega mungkin dari Ibu dan Bapak. Kalau ke Ibu Naomi dulu, biasanya kan Ibu kan di BIA ya. Kalau di tadi kan, apakah ada perbedaan ini anak sekolah kitab suci dengan Bina Iman Anak yang Ibu kelola atau Ibu jalankan selama ini? Itu kira-kira bagaimana? Pasti sangat berbeda, Bu Mega. Oh, berbeda. Kalau Bina Iman Anak itu boleh dibilang kan minggu gembira. Minggu gembira itu kan pasti nyanyi-nyanyi, bener nggak? Namanya kan kita bernyanyi, habis itu kita juga tetap membaca kitab suci, kita juga tetap jelasin. Maka perbedaannya begini, kalau di sekolah kitab suci namanya judulnya sekolah, ya kan, beda dengan Bina Iman Anak atau boleh dibilang minggu gembira biasanya gitu ya kan. Kalau sekolah, namanya sekolah itu bedanya gini, contohnya setiap kita ada pertemuan nih, pertemuan kita ya kita contohnya kayak saya pertemuannya dari Sabtu, kalau Pak Maringga kan di hari Kamis gitu kan. Jadi pertama itu yang kita lakukan adalah ya boleh dibilang ya tetap berdoa, kita nggak ada nyanyi Bu Mega, kita nggak ada nyanyi, kita berdoa, setelah itu kita membaca apa bacaan harian ini, contohnya hari Sabtu itu. Nah habis itu setelah itu baru kita jelasin, kita buat pertanyaan. Tetapi yang menariknya Bu Mega gini, sekolah kitab suci di kelas kami ya kan, mereka itu setiap hari kami kasih soal. Jadi begini, kami mulainya dari perjanjian lama ini, kejadian. Kami sekarang sudah masuk kejadian bab 37. Jadi setiap hari kami bilang anak-anak bacanya bab 37 ayat 1 sampai sekian. Nanti setelah itu kami kasih buat pertanyaan. Baru kan kami kan buat satu kelompok ini dalam WhatsApp ya, dalam WA ada satu kelompok. Nanti dari situ mereka mengirimkan jawaban-jawabannya. Kenapa seperti itu kami lakukan? Karena begini Bu Mega, kalau kita bilang anak-anak zaman sekarang membaca atau membuka buku pelajarannya pasti saat ada tugas dari sekolah. Biasanya begitu. Iya, biasanya seperti itu. Jadi bagaimana supaya anak-anak sekolah kitab suci ini mau membaca kitab suci? Ya kita buat pertanyaan setiap hari. Oh begitu ya. Iya. Jadi mereka
akan semakin partisipasi aktifnya nyatanya Nyatanya dengan cara seperti itu. Betul, gitu. betul. Saya coba mau beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tentang bacaan-bacaan yang kita dalami di dalam bulan Kitab Suci Nasional 2024 ini, itu kan bersumber dari bacaan-bacaan yang nabi-nabi kecil gitu ya. Dari kitab Yunus, Amos, Maleaki, Mika, dan lain-lain. Apakah Bapak Ibu ini pernah mendengar istilah nabi-nabi kecil? Kira-kira kenapa disebut nabi-nabi kecil? Apakah kalau ada nabi kecil, ada nabi besar? Itu bagaimana? Tolong dijelaskan. Boleh saya jawab? Boleh, silahkan Pak. Jadi begini, saya sendiri terus terang aja ya, dengan melihat ini di buku ini ada ya, Ada, ini Pak. di buku ini, di sana kan ada dituliskan nabi-nabi Kecil. Kalau memang saya bingung juga, nabi kecil. Kalau kita cerita nabi kecil, tentunya besar ya. Ya, pasti begitu kan logikanya. Dan saya pun berkaitan, nah ini nabi kecil dengan nabi besar apa bedanya? Iya. Ya, jadi saya coba ingin tahu. Biasanya saya kalau misalnya saya tidak paham sesuatu tentang yang ada kaitannya dengan agama kita, agama Katolik, saya bertanya kepada pastor biasanya. Tapi istilahnya saya coba searching Di Google. Ya, saya searching di Google, saya baca, oh ternyata ini memang bedanya nabi kecil dengan nabi Besar. Lantas tadi sebelum masuk ke pertemuan ini, saya datang yang pertama, jadi saya ada waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Tony. Pak Tony ini ya termasuk salah satu ahlinya lah ya. Ya, karena beliau kan memang latar belakangnya itu. Boleh dikatakan beliau ini levelnya mungkin barangkali satu level di bawah pastor lah. Ya, karena memang dari situ ya, memang beliau latar belakangnya dari situ. Jadi itu komisi. Atau saya tanyakan kembali, Pak Tony ini apa maksudnya nabi kecil dengan nabi besar? Dikatakannya gini, nabi kecil itu dengan nabi besar di apa namanya dibedakan dari jumlah bab daripada isi daripada Kitab. tulisannya ya, babnya. itu, ya kan? Nah kalau nabi kecil itu biasanya kurang lebih 1 sampai 14 bab. Kalau kitab nabi besar dia berkisar ada 48. Kalau saya nggak salah ya 48, 52, 66 gitu ya. Nah, jadi nabi-nabi kecil ini selama ini kita gini ya, kalau sepaham saya, Ya. selama ini kita hanya mengetahui perjanjian baru dengan perjanjian lama. Ya kan? Kalau perjanjian baru ya tentunya yang ada kaitannya dengan kitab-kitab daripada murid Yesus. Contohnya Matius, Markus, Yohanes, dan seterusnya kan gitu kan. Nah di luar itu kita menganggap itu adalah perjanjian lama. Nah jadi kitab-kitab tadi yang seperti yang disebutkan tadi, Amos dan seterusnya itu yang termasuk dalam nabi-nabi kitab nabi-nabi kecil itu. Nah, selama ini saya mengartikan itu adalah kitab perjanjian lama. Bukan ternyata memang kitab nabi kecil ini sudah istilahnya dibagikan menjadi apa namanya itu, merupakan bagian daripada perjanjian lama, kan begitu kira-kira. Nah jadi itu tadi saya ngobrol dengan Pak Tony, apa bedanya kitab Nabi kecil dan nabi besar. Seperti itu kira-kira. Ada yang bisa ditambah Pak atau mungkin ada yang lain? Ya, yang saya hanya menambahkan saja, kalau dikatakan nabi kecil bukan berarti nabinya kecil. Ya, itu aja. Baru dikatakan nabi besar, nabinya besar. Ini bukan berbicara tentang status atau kedudukan, tetapi lebih pada isi bab dari kitab tersebut. Kalau nabi-nabi kecil lebih sedikit babnya daripada nabi-nabi besar. Itu saja Bu Mega. Begitu ya, berarti nabi-nabi kecil itu memang
tulisannya Yang kecil. di dalam Alkitab itu yang lebih sedikit. Nah, nabi-nabi besar itu tulisannya di dalam Alkitab lebih banyak. Jadi begitu ya supaya. Berarti yang lebih besar itu pangkatnya lebih tinggi. Ya. Tapi ada loh pertanyaan kan, gimana? waktu kami BKSN pertama dibina Iman Anak kan, Iya. kan bilang kan anak misioner yang berpartisipasi menurut kitab nabi-nabi kecil. Jadi ada anak namanya si Michael, itu lucu sekali orangnya kan, dia bilang gini, Bu, nabi-nabi kecil itu gimana ya Bu? Baru kan, Bu, nabi-nabi kecil itu gimana ya Bu? Nabi-nabi besar itu yang gimana Bu? Apakah badannya kecil atau badannya Itu pemikiran anak. pemikiran mereka. Iya, pemikiran polosnya anak-anak. Karena kan mereka kan mendengar nabi-nabi kecil, pikirannya apa nabi-nabi kecil ini gitu ya kan. Akhirnya ya saya jelasin seperti yang dijelaskan oleh Bapak berdua. Oh, baru coba buka saya bilang. Ah, coba buka yang nabi yang ini saya bilang. Pasti ayatnya lebih panjang kan. Oh gitu ya Bu, iya bukan nabinya yang kecil ya nak. Lucu memang. Baiklah, tapi itu kan pertanyaan yang sebenarnya make sense ya. Iya. Kalimat kecil, nabi-nabi kecil, nabi kecil, nabi besar itu sebenarnya apa sih perbedaannya? Iya. Itu tidak banyak justru orang tahu. Iya, Terlihat dan terdengar sepele, tapi memang perlu Terangkan. diterangkan kepada umat. Baiklah, kalau menurut Bapak dan Ibu, apakah umat Katolik di lingkungan paroki Bapak dan Ibu ini mengenal kitab nabi-nabi kecil? Bila tidak begitu dikenal, bagaimana cara kita untuk memperkenalkan? Coba saya ya, kalau Iya. dari lingkungan saya gini, seperti saya katakan tadi ya Bu, saya kan tadi ada mengatakan bahwasanya banyak yang nggak tahu gitu ya kan, di mana sih nyarinya aja pun sulit gitu kan, sulit gitu. Yang di mana ya Mika, di mana ya ini Ya, kan? ya, gitu. Bener nggak? Di mana Betul, ya betul, Maleaki gitu-gitu ya kan? Nah jadi akhirnya dengan adanya BKSN 2024 ini seperti saya bilang tadi, mereka akhirnya tahu bahwasanya di sini letak bacaannya, Maleaki di sini, Amos di sini, Yunus di sini gitu ya kan. Akhirnya saya sih merasa di lingkungan itu jadinya kami semua tahu lah gitu bahwasanya oh ada letaknya di sini, atau walaupun ada yang bertanya-tanya di mana sih letaknya, mungkin kan gitu ya Bu Mega, itulah Iya. kalau dari lingkungan kami. Kalau di lingkungan Pak Monang itu bagaimana Pak di paroki? Apakah kan dari paroki katedral ya Pak ya? Biasanya apakah karena paroki katedral kan itu kayak rumah gereja utamanya Keuskupan Agung Medan ya? Apakah di sana nabi-nabi kecil dan nabi-nabi besar itu pengetahuan umat itu cukup dalam Pak? Gitu, siapa tahu umat di sana lebih upgrade atau bagaimana? Mengenalkah mereka itu nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar? Karena kalau sejujurnya kan tidak semua umat Katolik ya tahu apa aja nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar gitu. Jadi terus terang aja kalau yang pengetahuan saya, ya saya kalau saya jauh, saya ambil diri saya sendiri aja dulu contohnya. Iya. Saya terus terangnya tahun nabi kecil nabi besar sudah ini ada BKSN ini yang tahun ini ya. Iya. Jadi memang kelihatannya memang apalagi memang kalau ya seperti kita ketahui kebiasaan umat kita, umat Katolik ini, yang bos kita nggak usah cerita lah dan sebagainya. Iya. Kebiasaan untuk membaca kitab suci itu masih minim. minim, masih lemah gitu ya. Jadi kalau ditanyakan tadi tentang bagaimana kita untuk apa yang Mengenalkan, mensosialisasikan nabi-nabi kecil nabi ini. kecil ini. Kalau menurut saya ya kita harus baca kitab suci. Saya baca kitab suci baru kita tahu, baru kita kenal. Kalau kita nggak pernah baca, gimana kita mau kenal? Kita duluan gitu ya, Iya. betul. Kemudian di lingkungan kita Iya, perkenalkan. betul. Ini kan kita kan ada podcast seperti ini kan. Iya. Mudah-mudahan nanti banyak yang Melihat. Banyak yang menonton ya Pak ya. banyak yang menonton. Dan dengan demikian banyak juga orang atau umat Allah itu yang mengerti dan paham tentang nabi kecil. Oke. Kalau begitu sedikit saya sampaikan kepada semua pendengar kita dan penonton kita ya kan. Yang termasuk pada daftar nabi-nabi kecil adalah Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Itu dia nabi-nabi kecil. Yang selanjutnya
Menurut Bapak dan Ibu ini, apakah umat Katolik di lingkungan Bapak Ibu sekalian itu sudah cukupkah cara ini untuk memperkenalkan nabi-nabi kecil itu melalui BKSN kali ini? Apakah itu sudah cukup atau kira-kira diperlukan upaya yang lain untuk mengenalkan nabi-nabi kecil itu di tempat karya kita masing-masing? Baik, terima kasih. Kalau saya melihat bahwa untuk cakupannya judul besar mungkin ini istilah yang tidak familiar di tengah-tengah umat, misalnya nabi-nabi kecil. Ya, betul Pak. Kalau yang termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil, umat mungkin sudah sering membaca, sudah sering dengar. Sudah sering dengar, tapi mereka nggak tahu kalau itu nabi kecil. Ada pengelompokan seperti ini kan, ini karena mereka yang studi-studi seperti Pak Antoni kan dulu, ketua anggota seksi komisi kitab suci kan. Iya. Nah, karena ada studi makanya tahu ada pengelompokan seperti ini. Sementara umat itu pasti tidak tahu. Bahkan ketika sosialisasi untuk bahan BKSN ini di paroki, itu ketua-ketua lingkungan berpikir bahwa saya sebagai koordinator mau menerangkan materi ini secara gamblang, secara luas, mulai dari pengelompokannya, pembagiannya. Tapi kan bukan itu yang kita utama dari bahan ini kan. Ya saya sampaikan saja bahwa ini kita perdalam untuk tahun ini karena dilihat ya supaya memang umat tahu dan pernah membaca tapi belum familiar kan. Yang sering yang dibaca itu adalah dari surat Rasul Paulus, baru dari Injil, itu yang paling sering. Betul Pak. Nah, inilah yang kita sampaikan untuk tahun ini. Memang umat sendiri saya pikir mereka dalam tanda petik itu agak berat karena ini jarang dibaca kan. Iya. Efeknya adalah ketika pendalaman sulit. Ya. Mengalami kesulitan. Apa ya? Seperti yang poin ketiga itu yang terlibat dalam liturgi dan peribadatan kan. Iya. Agak susah mereka men-sharingkan secara pribadi pengalaman mereka terkait dengan subtema. Begitu ya. Karena mungkin ini dia tadi kan materinya dari kitab Maleakhi itu kan. Iya. Tentang orang fasik dan orang benar. Nah, ketika kebetulan saya memandu yang pertemuan subtema ketiga ini, akhirnya saya sendiri yang bersharing pengalaman saya, bukan dari umat, karena itu tadi mungkin karena tidak familiar, jarang dibaca, jadi kesusahannya di situ. Itu dia, ya itulah yang bisa saya bagikan. Berarti cukup tepat ya tahun ini BKSN-nya mengenalkan nabi-nabi kecil kepada umat kita. Ya, baiklah. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Pengalaman Bapak dan Ibu ini di keluarga atau di lingkungan bahkan di paroki jika ada, bagaimana kedekatan umat Katolik itu sendiri dengan kitab suci? Yang kita ketahui ya, termasuk saya pribadi ini, rahasia ya. Kita kalau ke gereja bawanya puji syukur, bukannya bawa Alkitab gitu. Nah, itu kan pada umumnya di umat Katolik. Kalau di tempat Bapak Ibu sekalian ini bagaimana kenyataannya yang Bapak Ibu lihat di keuskupan atau di lingkungan terdekat lah di paroki masing-masing? Kedekatan umat Katolik dengan kitab suci itu seperti apa sih? Ya, bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin tadi kan sudah di sebelum ini kan sudah saya jelaskan juga barangkali ya. Iya. Tentang umat Katolik ini dengan kitab suci belum terbiasa. Belum terbiasa. Justru ini ada yang mau saya sampaikan, tapi kadang-kadang saya sampaikan, saya takut nanti ada umat dari lingkungan kami yang mendengar atau melihat merasa tidak enak kan gitu. Maksud saya itu begini, kadang-kadang kita kan kalau saya jauh-jauh BKSN ini kan kita wajib membawa kitab suci ke para satuan lingkungan, betul kan? Ya betul Pak. Atau minimal kita bisa lihat dari
I-Katolik. I-Katolik dan HP. Tapi kita tetap menjalankan Bawa kitab suci. Nah, itu kan biasanya sebelum hari hanya kita kan share di grup WA grup. Bapak Ibu tolong jangan lupa bawa kitab suci, masing-masing membawa kitab suci. Tapi kenyataannya ketika hari hanya Tetap aja ada yang bawa, nggak bawa. Jadi kita minta untuk membaca kitab suci itu yang paling jelas itu nanti pada saat ganti-gantian itu. Ya. Ganti-gantian dan baca pribadi. Ya kan? Baru baru mereka mau mencari bahan untuk membaca. Nah, kadang-kadang itu yang membuat lama. Karena ini mereka belum butuh waktu yang lama untuk membuka dari HP. Kalau misalnya kitab suci ini mungkin barangkali ya, kalau dia sudah siapkan dari rumah, dia kan sudah tinggal buka. Iya, betul. Tinggal ditandainya. Jadi ketika diminta untuk membaca kembali, tinggal gini aja. Tinggal dibuka tandanya. Langsung cepat ya, gitu kan. Tapi ya gitulah memang. Iya. Tapi mohon maaf ya untuk yang mendengar Ini pengalaman. kebetulan dari yang mana tahu ya, ini pasti mungkin barangkali ada dari lingkungan saya yang melihat itu. Ini katanya ini kok menangnya buka kartu mulai. Nggak apa-apa, karena justru itu yang perlu kita gali kan ya. Kita kan untuk perbaikan. Iya, Kita betul. mengkritik untuk menjatuhkan. Ya, betul Pak. Tapi boleh juga ya Pak bagi-bagi apa ya pengalaman yang saya rasakan selama BKSN ini dari lingkungan kami ya Pak. Kalau lingkungan kami begini Pak. Memang di grup itu dikatakan bahwa kitab suci. Mungkin seksi liturgi kami termasuk orang yang peka Pak. Pekanya begini. Tetap disarankannya membawa kitab suci. Pasti ada aja yang tidak membawa kitab suci. Tapi dia siap loh Pak memfoto, mengeprint untuk yang hari itu. Jadi kami semua itu jadi benar-benar ikut membaca. Itu sisi positifnya benar ya kan. Bahwasanya dia foto di printnya kembali, jadi setiap minggunya itu dia berikan kami satu-satu, walaupun kami contohnya yang udah bawa kitab suci bilangnya nggak usah gitu ya kan. Nah sisi negatifnya ada Pak. Jadi gini, misalnya saya minggu lalu bawa kitab suci nih, contohnya gitu kan, nggak usah bawa lagi lah karena udah ada disiapkan. Itu salah satu sisi negatifnya. Tetapi positifnya yang saya lihat itu lebih banyak. Karena kita contohnya nanti bacanya ganti-gantian, semuanya ikut membaca, nggak ada yang diem, nggak ada yang bengong. Saat ada pertanyaan, semua bisa melihat, gitu. Itulah sisi positif. Itu yang kami lakukan Pak di lingkungan kami Pak. Oh, berarti PKS ini sekarang nggak ya Pak ya? Nggak diteruskan. Baiklah, itu kan tadi berarti itu sebuah fakta ya yang ada di lingkungan kita ya, di daerah di tempat karya kita itu, bahwa kenyataannya memang umat Katolik itu belum begitu dekat dengan kitab suci. Kalau tadi itu di tempatnya Pak Monang sudah ada testimoni bahwasanya tetap ada aja yang nggak bawa, walaupun sudah disuruh bawa. Nah lalu cara mendekatkannya, cara melakukannya itu, cara supaya benar-benar memiliki dan memegang kitab suci itu tidak bisa dipaksakan. Bawa kitab suci tidak bisa dipaksakan. Nah, di lingkungan Ibu Naomi ini ternyata seksi liturginya cukup aktif ya. Dia punya cara untuk mengatasi itu. Dia buat untuk supaya terlibat dan semua membaca gitu. Apakah di tempat Pak Hendra ini ada cara lain Pak untuk mendekatkan umat dengan kitab suci Pak? Selain seperti yang dilakukan oleh seksi liturgi yang di tempatnya Ibu Naomi tadi. Baik, terima kasih Bu Mega. Yang pertama yang saya pikir perlu adalah bahwa mungkin Komisi Kitab Suci itu harus menyerukan kepada pastor-pastor paroki umat untuk membeli kitab suci yang terbaru, versi terbaru kan, karena udah terbaru. Karena ini kendala yang saya lihat terjadi di lingkungan berbeda. Yang ini kan sudah terbaru kan, sementara banyak masih memakai Alkitab wedding, Alkitab pernikahan. Itu isinya tentu berbeda dengan Alkitab yang terbaru. Jadi
Akhirnya ada yang membaca, ada yang diam. Iya, iya. Nah, ini tidak terrealisasi, susah kalau tidak ada yang mempush dari atas. Karena kita nampaknya masih harus ada dorongan-dorongan tertentu. Makanya saya dibilang di lingkungan, Bu, kumpulkanlah selama 5 bulan ini Rp1.000 setiap hari untuk membeli Alkitab yang kecil itu 150.000. 5 bulan nanti dapatnya itu satu Alkitab. Kalau mau setiap hari menabung Rp1.000 saja, saya bilang. Itu yang pertama. Ini mungkin menjadi tugas dari Komisi Kitab Suci juga untuk mengingatkan pastor-pastor paroki. Gitu ya. Ini bukan untuk bisnis ya, bukan untuk bisnis, tetapi karena memang kebutuhan di lapangan memang sudah harus dipakai Alkitab Kitab Suci terjemahan baru. Versi terbaru ini kan banyak memang perubahan-perubahannya, ada nanti buku panduannya. Nah, lalu juga bagus yang dibuat oleh Komisi Kitab Suci untuk koordinator Kitab Suci seluruh paroki. Ada diklat pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para koordinator Kitab Suci itu. Ya, salah satu sasarannya adalah bahwa umat dipacu untuk mendekatkan diri terhadap Kitab Suci. Nah, dari mana ini dimulai? Tentu dari usia dini. Caranya adalah ini tadi, ada sekolah Kitab Suci. Ini ditawarkan kepada kami, koordinator-koordinator Kitab Suci seluruh paroki. Dirikanlah paling tidak sekolah Kitab Suci di paroki kita masing-masing. Tetapi dalam prakteknya ini mungkin menjadi perhatian juga. Kalau Pak Monang tadi ragu-ragu menyampaikan, saya dengan pasti menyampaikan, para pastor paroki harus mendukung kegiatan ini. Karena apa? Koordinator sudah diutus untuk ikut kegiatan ini, dan ketika pulang ke paroki masing-masing mengajukan diadakan sekolah Kitab Suci ini, tidak semua mendapat dukungan. Oh iya, betul nah, ya. Yang saya tahu masih paroki kami, paroki Santa Maria Rosari yang mendirikan sekolah Kitab Suci, yang saya tahu ya sampai sekarang. Karena memang pastornya sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Pastor paroki kami itu sangat terbuka. Selagi bagus kita lakukan. Soal biaya bisa kita bicarakan belakangan itu. Maka itu pastor paroki memang harus mendukung, karena ini sesuatu yang bagus dan baik. Dan itu memang juga saya pikir Komisi Kitab Suci mengadakan kegiatan ini sebagai salah satu seruan dari Bapak Uskup juga kan. Iya. Bagaimana umat kita ini memang mendekatkan diri kepada Kitab Suci. Tidak perlu, kami tidak mengajarkan, sama Bu Nomi tidak mengajarkan kenapa harus seperti ini, isinya ini, tidak seperti itu. Pokoknya baca dulu, bacaan hari itu dibaca, apa yang kamu ketahui, mana ayat yang berkesan samamu, kenapa itu ayat berkesan. Itu saja, bahwa mereka mau membaca, mau memegang Kitab Suci, mau membawa Kitab Suci, itu sudah bagus. Teknik atau cara kita mendekatkan umat terhadap Kitab Suci. Langkah awal yang nyata ya Pak ya. Langkah awal yang nyata. Akhirnya kan nanti saya bilang selalu sama anak-anak itu, kamu anak-anak sekolah Kitab Suci, kamu yang menjadi pahlawan super, karena mereka anak-anak harus dibuat bahasa-bahasa seperti itu. Kamu yang menjadi pahlawan super di keluargamu. Maka terkadang saya katakan sama anak-anak, nah sekarang tulis di bukumu, nanti tanya kepada orang tuamu, tanya mama bapak berapa kitab Deuterokanonika. Tapi buat dulu sebelum bertanya kamu, kalau mama benar saya berikan hadiah sama bapak. Kalau bapak dan mama salah, berikan saya hadiah. Nah, lalu ditanya mereka, apa dia yang kami berikan? Pak, nanti nggak ada uang kami katanya. Tenang, gampang itu. Hadiah yang terbesar bagi orang tua adalah kamu memeluk dan mencium mereka. Kalau kamu nanti meminta hadiah dari mereka bisa banyak, saya bilang. Tapi hadiah dari kamu itu yang paling terbesar dari kamu sebagai anak, saya bilang. Jadi mereka juga saya berikan tugas untuk ditanyakan kepada orang tuanya, supaya kalian sama-sama tahu. Itu maksud saya, bukan mau mengatakan orang tua kita bodoh, bukan.
Tapi misalnya kalau kita lebih tahu, maka kita berbagi pengetahuan itu saya buat cara akhirnya ya si anak ini, kami memang tembakan kami anak ini nanti yang menggerakkan orang tuanya. Makanya seperti yang dikatakan Bu Naomi, setiap hari ada bab yang kami tugaskan kepada mereka untuk dibaca, dan yang mengirim itu adalah orang tua. Pasti orang tua ikut juga membaca kan, tidak mungkin hanya si anak kan. Jadi secara langsung orang tua membaca kitab suci kan, itu dia gerakannya kami Lalu dengan buat di cara paroki. mengingatkan anak-anak untuk kerjakan tugasnya gitu kan. Pasti orang tua tuh nilai lama-lama gini, lu anak saya aja membaca kitab suci, kok saya enggak? Bisa juga kan seperti itu. Itu dia. Oke, Itulah yang sangat baik sebenarnya cara yang diusulkan oleh Pak Hendra. Semoga nanti melalui podcast ini paroki-paroki, pastor-pastor paroki akan menerima kehadiran dari komisi untuk lebih mengenalkan Alkitab atau kitab suci ke paroki-paroki. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, apakah ada usul bagaimana atau aksi apa yang bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing untuk menyemarakkan BKSN 2004 ini? Singkat saja. Apa usul? Selain melakukan pendalaman kitab suci seperti yang sudah kita laksanakan sekarang ini, di luar itu apakah ada usulan lain yang bisa kita buat untuk menyemarakkan BKSN? Boleh saya jawab ya? Silahkan Pak. Jadi begini, di paroki kami, tapi saya tidak tahu apakah di paroki lain juga melakukan hal yang sama. Rencananya mereka di minggu depan ini tanggal 22 dan 29 ya, mengadakan apa namanya yang disebut dengan Bible Fest. Bible Fest. Bible Fest BKSN ya, dengan aneka beberapa macam permainan ya. Permainan itu ada yang ulah tangga lah, yang pergelang mujizat lah, gitu ya. Ada lempar menara Bible, ada pajul kudus, ya kan. Dan itu apa namanya, untuk semua tingkat kategori usia. Contohnya untuk tingkat sedang, remaja, ataupun untuk orang dewasa. Nah itu yang pertama tadi yang Bible Fest. Lantas yang kedua itu adalah lomba membawa renungan kitab suci. Nah, jadi mungkin barangkali lomba membawa renungan kitab suci ini mungkin di sini tidak dijelaskan apakah itu untuk hanya orang dewasa saja atau orang-orang remaja. Tapi yang jelas untuk anaknya enggak lah ya. Agak belum kali mengarah ke sana. Jadi apa namanya, bahan untuk permainan itu diambil dari pertanyaan-pertanyaan seputar kitab suci. Ya contohnya mujizat Yesus, kisah Nabi dari kecil, dan bahan BKSN. Oke. Mudah-mudahan ini dapat menambah kesemangat daripada BKSN Bulan Kitab tahun Suci. 2024. Mudah-mudahan juga semacam kegiatan-kegiatan semacam itu dipastikan pasti meriah ya Pak. Mudah-mudahan juga menjadi influence juga untuk paroki-paroki lain. Baiklah, kita akan sampai kepada closing statement dari Bincang Podcast BKSN bulan ini. Melalui, singkat saja Pak, dari Pak Hendra mungkin ada closing statementnya? Baik, terima kasih. Kalau saya, closing statement saya, ya mari kita dukung anak-anak kita terlebih dahulu untuk mendekatkan diri kepada kitab suci. Bagi orang tua yang anaknya sudah tergabung dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, maka support mereka, terutama dengan mengantar dan menjemput mereka. Terima kasih. Baik, semoga berlaku. Pak Monang, silakan singkat saja Pak, closing statementnya. Jadi begini ya, saya pernah dengar ini dari seorang pastor yang mengatakan, katanya menurut Santo Hieronymus, katanya begini, semakin sering kita membaca kitab suci, maka kita akan semakin terbiasa mengetahui hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang tidak baik. Lalu ya tentunya hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang negatif. Tetapi ya di atas semuanya itu adalah kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang dilarang oleh Tuhan. Oke. Terima kasih, very nice quote. Oke, dari Ibu Naomi singkat saja Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bulan kitab suci,
anak-anak itu tidak hanya membaca kitab suci di saat bulan kitab suci saja, tetapi anak-anak juga akan membaca kitab suci di kapanpun, tidak terkecuali hanya di bulan kitab suci saja. Karena dengan mereka rajin membaca kitab suci, mencintai kitab suci, pasti mereka akan mencintai Tuhan Yesus. Hanya itu aja, Bu Mega. Baiklah, super sekali. Baiklah pemirsa sekalian, kita sampai pada penghujung acara podcast kita hari ini. Menjadi umat Katolik yang semakin berpartisipasi dalam gereja dan masyarakat adalah tema BKSN 2024. Semoga kita semua di lingkungan dan tempat karya kita masing-masing, kita juga bisa mengenal dan melaksanakan semua yang disampaikan oleh Tuhan melalui kitab suci. Seperti Santo Hieronymus berkata, tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Sampai di sini perbincangan kita, podcast kita bulan ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Shalom.